Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah bunda semua? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, kami dari tim Sobat Ngaji ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai spesial program Ramadan di tahun ini dengan judul 20 hari bersama Ramadan bertajwid online. Dan program ini gratis loh untuk ayah bunda semua. Dan yang spesial di program ini akan ada kedatangan 3 bintang tamu muda, yaitu Ustadz Salman, Ustadz Ami Halimi, dan Ustadz Irfan Susilo, yang tentunya nanti akan membahas tentang topik yang mendalam mengenai Al-Quran mulai dari tanggal 19 Februari 2026. Bahkan programnya dalam 1 hari, yaitu akan ada 4 pertemuan loh ayah bunda. Pertemuan pertama programnya yaitu One Day One Tartil. Program ini memfokuskan kepada ketartilan bacaan, bukan kecepatan bacaan. Sehingga di program ini ayah bunda bisa mengikuti bacaan secara perlahan-lahan sambil mempelajari tahsinnya. Dan program ini dilaksanakan ba'da subuh pukul 5 pagi sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat. Program kedua yaitu kajian daurah, di mana di sini semua beragam materi ada ya bunda sekalian. Ada program daurah Al-Fatihah, tadabbur Al-Fatihah, dan kajian-kajian materi yang lainnya yang bahkan diisi oleh guru-guru muda yang luar biasa. Dimulai dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Program yang ketiga yaitu tahfidz maqamat, yang mana kita mempunyai metode cara menghafal dengan irama tanpa ayah bunda semuanya menghafalnya. Seperti slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Dan kajian ini bisa ayah bunda semuanya ikuti dari pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan program yang keempat yaitu ngabuburit tahsin, di mana kita akan mempelajari pembahasan tahsin dasar sampai makhir, dari mulai mad asli, mad far'i, sampai membahas bab gunnah. Dan kajiannya dilaksanakan pukul 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana ayah bunda, menarik bukan? Yuk daftarkan diri Anda melalui nomor admin kami yang tertera di sini ya. Dan sampai jumpa di programnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sifa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang kedua yaitu program tahsin kecil atau tahsin private, yang mana di Sobat Ngaji menyediakan 5 kelas. Kelas pertama adalah kelas Iqra. Di kelas ini, ayah bunda akan diajarkan materi dasar dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kelas tahsin. Kelas tahsin dibagi menjadi 2. Pertama tahsin 1 dan kedua tahsin 2. Tahsin 1 kita belajar berbagai macam hukum bacaan mad seperti mad asli ataupun mad far'i. Dan kelas tahsin 2 kita belajar hukum bacaan gunah, dengungan gunah ketika kita membaca Al-Quran. Kelas yang ketiga, kita akan belajar mengenai makharijul huruf beserta sifat-sifatnya. Mari bersihkan lisan kita, luruskan huruf kita, dekatkan
bacaan kita dengan bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya apa? Huruf yang kita keluarkan tidak hanya bunyi, tapi akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, ada kelas talaki, di mana kelas ini para peserta membaca, guru mengkoreksi. Manfaatnya sesuai dengan slogannya, sedikit membaca, banyak koreksi. Dan tentu tujuan koreksi di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi insya Allah ketika ayah bunda masuk ke kelas talaki ini, akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bertumbuhan dan ketidaktahuan akan berjatuhan. Barakallahu fikum. Kelas yang kelima yaitu tahsin maqamat. Sesuai dengan slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ayah bunda semuanya, kita insya Allah di kelas ini akan sama-sama belajar dan menghafal Al-Quran sekaligus dengan iramanya. Dan harapannya mudah-mudahan dengan terus belajar dan mengulang-ulang irama ini, kita akan hafal tanpa dihafal. Dan insya Allah kita akan bisa tanpa disengaja. Barakallahu. Baik ayah bunda yang kami muliakan, bagi yang ingin bergabung bersama kami di Sobat Ngaji, baik itu kelas makomat, kelas tahsinnya, kelas makhrajnya, dan kelas talakinya, silahkan untuk menghubungi nomor admin kami. Insya Allah materi yang akan kami sajikan kepada ayah dan bunda adalah materi yang tentunya memudahkan dan juga menyenangkan. Jadi jangan sampai keburuan habis kuota pesertanya sehingga membuat ayah bunda terhambat untuk belajar Al-Quran. Baik, sebelumnya, apakah suara Gesa terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jelas, Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Baik, kalau begitu, mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mari kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman juga nikmat Islam yang alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi, dan bertolabul ilmi kembali, insya Allah di dalam hafalah mubarakah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Bana wa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang tentunya senantiasa menantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Baik, selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung kembali kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda semua di kajian tahsin ataupun daurah di pagi hari ini bersama Sobat Ngaji. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Ayah Bunda semua? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat semua ya. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Tak terasa hari ini kita sudah memasuki hari keempat di bulan suci Ramadan tahun ini, tepatnya di 4 Ramadan 1447 Hijriah ataupun bertepatan di tanggal 22 Februari 2026. Insya Allah semangat terus untuk ibadah Syaum Ramadannya. Insya Allah juga semangat juga untuk bertolabul ilminya. Apalagi di Ahad pagi seperti ini, kalau di kota Bandung sih godaannya agak adem ya, karena cuacanya sedang agak gerimis tadi pagi. Jadi bawaannya agak mengantuk. Nah, semoga Bapak Ibu tetap semangat untuk bertolabul ilmi bersama kami di Sobat Ngaji. Karena insya Allah di pagi hari ini akan ada daurah ya, Bapak Ibu semua, sesuai dengan jadwal yang sudah diinformasikan. Ada yang tahu untuk pagi hari ini temanya apa Bapak Ibu? Temanya hari ini. Oke, benar sekali. 5 elemen makhraj atau matan jazariyah ya untuk pagi hari ini Bapak Ibu semua. Dan insya Allah untuk asatidnya pun sudah bergabung di tengah kita semua. Sudah ada Ustadz Aziz Rizky Salam sudah bergabung. Sebelumnya kita mau sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Agesa. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat Agesa. Alhamdulillah. Sepertinya di sini Bapak Ibu sudah siap semua, dan Ustadz Aziz pun sudah siap. Jadi Bapak Ibu semua mangga luruskan niatnya untuk bertolabul ilmi di pagi hari ini. Siapkan catatannya.
Dan kita sama-sama berharap untuk mendapatkan pahala dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai untuk pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua, jangan lupa nanti Bapak Ibu ataupun ayah bunda semua boleh absensi ya. Nanti untuk linknya sendiri akan disampaikan oleh admin kami di kolom chatnya. Baik, tidak perlu menunggu lama lagi, kepada Ustadz Aziz, Gesa persilahkan. Baik, syukron jazilan Agesa waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibunda sekalian? Semangat pagi, semangat pagi. Alhamdulillah. Sekarang Ramadan, kita Ramadan keberapa ini? Sekarang Beda-beda ya, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 5, bahkan ada yang 5. Masya Allah, kita samakan niat, kita samakan apa yang kita akan gapai di sini, yaitu ridho Allah Ta'ala ya ibunda sekalian ya. Sebelum dimulai ibunda sekalian, coba dilihatkan di chat nama dan kotanya dari mana. Silahkan, coba saya bantu absen ya, biar kita memacu semangat pagi kita semua. Dari Madiun, Bandung, mana lagi nih, Sulawesi, Padang, Sukabumi, mana lagi, Tangsel, Magelang, mana lagi, Bandung, Jakarta, Pontianak, Cilegon, wah nggak kebaca ini udah, Sumbar, Makassar, Depok, Masya Allah, Bandung, Manado. Luar biasa. Alhamdulillah, dari Banjarmasin ya, Masya Allah. Oh, dari Berau, Kaltim, luar biasa. Oh, jauh-jauh ya. Alhamdulillah. Wah, ini bisa dilihat di sini ya, ibunda sekalian, alhamdulillah, ternyata antusias peserta dari Sobat Ngaji makin kesini makin kesana, dalam artian terus menerus improve. Ibunda sekalian, luar biasa semangatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita tidak hanya di Indonesia saja ya. Target kami sebenarnya, ibunda sekalian, doakan. Target kami tim Sobat Ngaji itu pengen umroh bareng peserta, kita sama-sama kita bikin kajian di sana ya. Amin. Bantu aminkan sekalian, amin ya rabbal alamin. Apalagi ini baru 100 doa yang mengaminkan ya. Masya Allah. Ini nanti kalau sudah 200 ke atas, kita akan berdoa sama-sama lagi, apalagi di bulan suci Ramadan di pagi hari masih fresh. Insya Allah kita umroh bareng, amin ya rabbal alamin. Iktikaf kalau bisa ya, makanya saya kadang-kadang cemburu, Masya Allah ya ibunda sekalian, ketika jadi sebenarnya ibunda sekalian, yang namanya hasad itu boleh loh. Ustadz, hasad kok boleh gitu ya? Hasad atau iri dengki itu boleh, tapi bukan hasad yang dimaksud itu. Di dalam hadis disebutkan yang diperbolehkan adalah ghibthah. Ghibthah itu cemburu atau iri kepada orang yang Allah Ta'ala berikan karunia karena bisa beribadah umroh tiap tahun, bisa haji tiap tahun. Itu yang kita harus iri. Ada orang yang hatam Quran setiap 3 hari sekali misalkan, kita harus iri sama mereka. Nah itu maksudnya iri ghibthah ya, gitu ya. Hasadnya namanya ghibthah. Kalau hasad dengan ghibthah itu beda sebenarnya. Nah kalau hasad itu mau menghilangkan zawalu ni'matil ghair, menghilangkan nikmat orang lain. Tetangga beli kulkas, kita pengen orang tersebut sampai nggak punya kulkas. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau orang yang ghibthah tadi itu adalah siapa? Orang yang menginginkan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Maka kita harus jadi orang seperti itu. Oke, Masya Allah, ibunda sekalian, tadi saya sudah sapa, ternyata pada semangat, alhamdulillah. Lalu saya absen kota-kotanya dari mana, Masya Allah, luar biasa antusias dari ibunda sekalian. Kita mulai kajian pada pagi hari ini, daurah seperti biasa insya Allah, dengan memulai dengan suratul Fatihah. Ibunda sekalian silakan open mikrofonnya, kita membaca sama-sama ya. Kita satukan bacaan Al-Fatihah kita, membuka keberkahan pagi hari ini ya. Yuk kita mulai sama-sama dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin ya rabbal alamin. Semoga dengan dibacakannya surah Al-Fatihah kita mendapatkan keberkahan dan berkahnya ilmu pada pagi hari ini. Amin amin ya mujibas sairin. Baik, masya Allah, ibu dan sekalian alhamdulillah. Sekarang kita mulai kajiannya insya Allah tentang apa tadi sudah dibahas 5 elemen. 5 elemen makharijul huruf. Jadi, ibu dan sekalian kemarin kita sudah bahas ya di pertemuan pertama, masih ingat? Saya membahas mengenai muqaddimahnya. Muqaddimahnya bagaimana seseorang mempelajari ilmu Al-Quran secara baik dan mana itu kayak gimana dan apa step-stepnya. Masih ingat ya pada sekalian kemarin saya membahas ada 4 yang harus dikuatkan dari seorang pembelajar Al-Quran. Nomor pertama apa? Yaitu makharijul huruf. Kedua adalah sifatul huruf. Ketiga tajwid. Yang keempat waqaf dan ibtida. Ini semua ya bunda sekalian bisa didapatkan melalui caranya gimana? Bertalaki. Bertalaki gitu ya. Dan alhamdulillah ya bunda sekalian kemarin sama Ustadz Salman sebagian sudah ada yang bertalaki, barakallahu fik. Kalau ya bunda sekalian tidak kebagian ya tenang, ada kelas talaki dengan sobat ngaji insyaallah ya. Baik, ibu-ibu sekalian alhamdulillah, kita akan lanjutkan. Nah, untuk materinya, nah sekarang kita menggunakan materi yang dibuat dari sobat ngaji. Nah, nanti ibu-ibu sekalian mendapatkan modul ini juga, Matan Jazariyah edisi Ramadan dari sobat ngaji. Bismillah. Matnul Muqaddimatil Jazariyah. Qala al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kita akan bacakan terlebih dahulu dari bab muqaddimah sampai bab makharijul huruf. Nah, semoga kita hafal ya benar sekalian ya. Kita baca pakai nada. Kalau saya pakai pakai nada bacanya. Bismillah. Yaqulu raji rahmatil ma tufatul atfal ya. Ini yaqulu afi rabbis sami'in. Oke, kita mulai. Yaqulu raji afi rabbin sami'i Muhammad ibn Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصاح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها Wata'i unsa lam takun tuktab biha. Sekarang kita lanjut bab makharijul huruf. Kalau ibu dan sekalian nah ini termasuk makharijul huruf yang kemarin Ustadz Salman bacakan setiap ada penjelasan makhraj. Nah, beliau keluarkan dalilnya ya dalilnya dari sini. Nah, jadi kita keren ya ibu dan sekalian. Kita nantinya goals dari pembelajaran ini ya ibu dan sekalian. Jadi ibu dan sekalian nantinya bisa ambil dalil langsung. Jadi kalau ditanya makhraj huruf jim dari mana? Pokoknya jim itu di tengah lidah. Nah, tengah lidahnya di mana? Dalilnya mana? Nah, kita bingung. Nanti ada fajim mushinu ya. Nah, itu di wastu. Bisa kayak gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar ya benar sekalian. Bismillah. Babu makharijul huruf. Mulai. Makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Fa'aniful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Lanjut.
ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطيه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافاته إذ واليا لدرس من أيسار أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراء دانه لظهر أدخل والطاء والدال والتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال والثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. Alhamdulillah. Nah itu ya, kita sudah membacakan ya Bunda sekalian bait dari matan Muqaddimah Ibnu Jazariyah, tapi kita sekarang akan membahas di bab makharijul huruf. Bismillah. Oke. Ayo Bunda sekalian rahimakumullah, bab makharijul huruf. Sebenarnya sudah sering ya dipelajari di tahsin akbar, bahkan saya pun pernah mengisi tahsin akbar dengan mengenai makharijul huruf. Nah, namun Ibu dan sekalian rahimakumullah, yang beda kali ini kita menggunakan matan. Nah, kenapa sih kita harus belajar matan Muqaddimah Ibnu Jazariyah? Saya cerita sedikit. Ibu dan sekalian rahimakumullah, saya dulu mempelajari ini di pesantren pernah, tapi saya mendalami lagi setelah saya belajar tahsin gitu ya. Ibu dan sekalian, guru kami termasuk seperti Syekh Kemal bin Adnan Ar-Raghib, lalu yang lainnya, bahkan mengatakan kepada kami seperti ini Ibu dan sekalian. Aib. Wah, saya bingung tuh, aib. Maksudnya aib itu gimana? Aib bagi para pengajar Quran, kata beliau, ini bukan kata saya. Aib bagi para pengajar Quran kalau belum mengaji matan Jazariyah sama matan Tuhfatul Atfal, kata beliau. Nah, karena apa? Karena ini pondasi. Nah, seperti itu. Jadi kita sama-sama akan menjadikan pondasi kita lebih kuat di dalam bab matan. Karena tadi ya kalau para masyayikh tuh nggak tanggung-tanggung ngomongnya aib ya. Kalau kita tuh enggak. Nah, kita bukan aib, tapi ya kita belajar gitu ya. Kalau itu tingkatannya masyayikh, guru-guru besar seperti itu. Kalau kita tingkatannya seperti pelajar biasa. Ibu dan sekalian ya, bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai sama-sama. Babu makharijul huruf, yaitu bab tentang makharijul huruf. Oke, sebelum dimulai, ibu dan sekalian, coba ada berapa makharijul huruf? Nah, kalau ibu dan sekalian tahu, di sini ada jawabannya. Ada berapa makharijul huruf? Ada 5. Nah, ada yang 5. Ada berapa lagi? 6. Oke, saya tampung. Ada yang 5. Ada yang 6. Berapa lagi? 7. 7. 17. Sab'ata asyar, berapa sab'ata asyar? Itu ada jawabannya di bawah. Jawabannya ada 7. Masing-masing terbagi-bagi lagi Ustaz. Nah, kita bahas betul. Ada 17. Tapi tadi kok ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Kita bahas ya Bunda sekalian. Nah, ini jadi makharijul huruf itu ada secara khusus, ada secara umum. Nah, makharijul huruf itu ada secara khusus, ada secara umum. Yang umum jumlahnya beda-beda juga. Ada yang menyebutkan 5. Ada yang menyebutkan 3, ada. Ada yang menyebutkan 1, ada. Ada 3, ada 5, ada 1. Apakah ini benar? Benar. Kita akan bahas nanti. Yang khusus, ada yang menyebutkan berapa? 17 ada? Ada. Ada yang menyebutkan berapa lagi? 16? Ada. Ada yang menyebutkan 14? Ada. Ada yang menyebutkan bahkan 29.
Masya Allah. Pusing gitu ya. Baru belajar udah, aduh bilangan banyak banget ini ya. Ada yang 5, 3, 1, 17, 16, 14, 29. Kita tidak akan pusing-pusing membahas huruf dari segi bilangannya. Kita akan membahas mengenai yang sahih. Yang sahih. Jumlah yang umum, yang 5 itu boleh pakai? Boleh. Yang 3 boleh pakai? Boleh. Yang 1 boleh pakai? Boleh. Tapi yang paling masyhur yang digunakan oleh ulama-ulama yang mu'tabar atau termasuk para kebanyakan ulama itu makhraj itu ada 5 secara umum. Jadi ini yang paling terpilih gitu. Nah, yang terpilih itu 5. Jadi ada orang berpendapat 3 makhraj boleh? Boleh. Ada berpendapat 1 boleh? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau makhraj gak ada, itu gak boleh. Atau nggak belajar makhraj, itu gak boleh. Kita udah bahas kemarin ya. Orang Arab saja belajar makhraj lagi. Kita bukan orang Arab, saya orang Sunda. Barangkali ada orang Jawa, ada orang yang orang Bugis, orang manapun. Nah itu harus belajar gitu ya. Apalagi kita orang Muslim. Lalu yang khusus, kok jadi khusus dan umum? Gini ya bunda sekalian, kita bahas. Jadi makhraj itu gambaran besarnya ada 5 memang. Pertama al-jauf, kedua halq, ketiga lisan, keempat syafatan atau 2 bibir. Nah, satu lagi Khaysum. Ini yang 5. Versi yang 3 beda lagi. Kita bahas. 1. Nah, kalau di sini dalam kitab disebutkan. Nah, coba saya bacakan ya biar kegambar ya benar sekalian. Mana tadi? Ini. Sama hal. Mana tadi? Wa ya'umhal fa mazada jama'ah minha nazim alaihi al-jawf wal khayashim. Saya tibayun dzalika kullu. Nah, kalau di yang pendapatnya 3 itu tidak memasukkan mana tadi? Sama. Nah, tinggal dicoret. Apa yang tidak dimasukkan? Khayshum sama jauf. Berarti halak. Alki. Lisan, syafatain. Lalu lisan sama syafatan. Nah, gitulah ya tulisannya biar cepat. Halak, lisan, syafatan. Ini yang versi 3. Jadi menghapus khayshum dan jauf. Sebenarnya kalau berbicara khayshum sama jauf masuk ya masuk. Cuman ini versi yang tidak gitu. Ada yang versi 1 secara umum makhraj itu. Yaitu apa? 1 kata mewakili semuanya. Kalau bahasa Arabnya namanya fam. Lisan. Nah, fam itu artinya mulut. Nah, nggak kelihatan. Nah ini ya, fam itu artinya mulut. Jadi yang makhraj yang sahih atau yang dipakai yang umum itu ada 5. Jauf, halq, lisan, syafatan, khayshum. Ada yang mengurangi jadi 3. Halq, lisan, syafatan. Ada yang mengurangi lebih umum lagi jadi 1. Yaitu di fam saja atau di mulut. Nah gitu. Kita pakai yang mana? Kita pakai yang ini aja. Jauf, halq, lisan, syafatan, dan al-khayshum. Seperti itu. Lalu Ustaz tadi Imam Jazari mengatakan 17 sab'ata asyar. Ini sab'ata asyar, 7 asyar 10 jadi 17. Dari mana nilainya? Nah, maka dia rinciannya itu ya bunda sekalian dari mana? Dari makhraj yang umum. Yang tadi kita pelajari dari sini. Nah, di jauf ada, di halq ada, di lisan ada, di syafatan ada, di khayshum ada. Nah, untuk catatan ya bunda sekalian kita bantu. Pertama, di al-jauf itu isinya ada 1 makhraj. Kedua, di al-halq itu isinya ada berapa? Ada 3. Nah, lalu yang ketiga, setelah di al-halq di mana? Di
lisan atau lidah kita. Itu paling banyak Ibu sekalian di lisan. Ada berapa? Ada 10 makhraj. Yang keempat setelah di lisan naik lagi berarti di syafatan. Itu ada 2. Nah, ada 2 tempat. Terakhir di khaysum. Itu ada berapa tempat? 1. Kalau kita jumlahkan 1 ditambah 3 ditambah 10 tambah 2 tambah 1 udah 17 gitu ya. 17 itu didapat dari sini. 1 ditambah 3 tambah 10 tambah 2 tambah 1. Nah gitu. Ustaz pusing. Gimana sih cara ngafalinnya biar gampang? Ayo bunda sekalian bisa ikuti seperti saya. Ayo bunda sekalian yang yang kita biasa lakukan sehari-hari. Sholat fardu berapakah kali? 5 kali. 5 kali. Jumlah rakaatnya berapa? 17. Makhraj secara umum ada berapa? 17. Secara khusus ada 17. Hafal? Hafal. Gitu cara ngafalinnya. Sesuaikan dengan sholat fardu kita. Sholat fardu kita 5 kali. Makhraj secara umum ada 5. Rokaatnya berapa kali kalau lagi sholat fardu? Semuanya ada berapa? Ada 17. Berarti makhraj semuanya ada berapa? Ada 17. Simple, hafal sekarang juga ya. Seperti itu ya bunda sekalian. Jadi belajar makhraj itu enggak sulit sebenarnya. Enggak sulit. Gampang insya Allah. Asalkan kita berpikir mudah. Kalau kita berpikir sulit, maka Allah Ta'ala akan berikan kesulitan juga gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya bunda sekalian rahimakumullah. Kita bahas matannya. Bismillah. Alalladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Nah, kita bahas sedikit tadi. Ada yang membahas makhraj secara khusus itu ada yang 17, ada yang 16, 14 dan 29. Kira-kira kita tadi yang mana? Kita yang 17. Kalau yang 6 itu berarti dikurangi 1. Kalau yang 14 itu dikurangi 3. Lalu ini nih tiba-tiba ada 29. Kenapa bisa 29 ya bunda sekalian? Ini guru kami mengatakan bahwasanya ini pendapat orang yang batil. Pendapat orang yang tidak diterima. Karena apa? Karena kalau 29 berarti semua huruf ada makhrajnya masing-masing dan ini tidak diterima. Jadi kita hapus. Nah, ini enggak diterima. Yang diterima cuma ini aja. 17, 16 dan juga 14. Sisanya yang tadi 29 enggak kita terima. Seperti itu. Nah, maka di sini kita lihat yang pertama fa'aliful jaufi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Al-jauf. Al-jauf itu apa sih? Al-jauf itu singkatnya ibu sekalian rahimakumullah, jalur yang ada di rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kenapa kita sebut rongga? Nah, gitu ya. Karena kalau kita nyebutnya suara itu keluar dari tenggorokan maka tidak bisa. Gimana coba kira-kira suara kita ngeluarin keluar dari tenggorokan? Tenggorokan itu tempatnya apa? Tempatnya pernafasan. Kalau kerongkongan tempatnya saluran makanan. Nah, makanya kenapa Nabi ajarkan kalau lagi lagi makan itu jangan banyak ngobrol, salah satunya karena itu bisa tersedak gitu ya. Jalurnya terbatas. Nah, maka suara ini dia keluar dari bawah sini, dari diafragma ke atas. Nah, lewat rongga-rongga yang ada di tenggorokan dan juga di mulut. Ada satu tempat namanya al-jauf. Al-jauf itu makhrajnya cuma satu, yaitu mad. Nah, gitu ya. Fa'alifu jaufi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Ini huruf mad lil hawa'i tantahi. Maka termasuk kesalahan ibu sekalian ya. Nah, termasuk kesalahan ketika membaca suratul Fatihah.
Nah, kemarin dibahas juga mungkin sama Ustaz Salman. Kita akan bahas sedikit. Coba saya cari dulu. Nah, di dalam suratul Fatihah terkadang ada orang yang membaca al-jauf tapi tidak pada tempatnya. Gitu. Al-jauf tapi tidak pada tempatnya. Di mana sih maksudnya? Kita lihat di surah Fatihah saja, jangan jauh-jauh. Nah, ini di surah Fatihah. Kalau kita berbicara mengenai jauf, berarti mad tabi'i, termasuk mad tabi'i. Di mana? Di sini. Rahim, him. Nah, itu di al-jauf. Bin al-jauf, him al-jauf, din al-jauf. Maliki yaumiddin. Maka termasuk kesalahan di Al-Fatihah ketika bin itu masuk ke hidung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min. Nah, itu masuk hidung, nggak boleh. Nah, gitu. Kenapa nggak boleh? Karena tidak tepat, kurang pas makhrajnya. Maka bacanya gimana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bin. Seperti itu. Itu yang terjadi biasanya di sini, salah. Nasta'in juga seperti itu. Wa iyyaka nasta'in. Ain. Nah, itu masuk hidung, nggak boleh. Nasta'in. Ain, au, ain. Nah, seperti itu. Lanjut, Ibu sekalian. Kita singkat aja. Mana tadi? Selanjutnya, setelah di alif tadi sudah beres. Nah, kita langsung masuk ke bagian tenggorokan. Di tenggorokan, nah ini dalilnya. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Di aqsal halqi ada dua huruf, yaitu hamzun ha'u. Ini seperti hamzun. Hamzah dan juga ha. Maka termasuk kesalahan ketika membaca ha itu keluarnya berlebihan dari dada. Ha. Nah, hati-hati. Ha itu yang ringan. Hahihubah, hahihubah. Segitu saja. Kalau kita lebih ha gitu ya. Hahihu. Nah, itu termasuk berlebihan. Begitu juga dengan hamzah. Hamzah jangan sampai terlalu dalam. A, I, U. Nggak bisa itu baca Quran kayak gitu, nggak enak. Au, itu terlalu berat. Maka yang namanya makhraj itu waradu kulli wahidin li aslihi harus dibalikan ke asalnya. Asalnya huruf hamzah dan ha dari al-halq, bagian paling bawah. A, I, U, ha, hi, hu. Sesimpel itu. Nggak boleh kita berlebihan. Summa li waslihi fa'inun ha'u. Kemudian di tengah tenggorokan daerah sini. Nah, di tenggorokan sini itu ada dua huruf, ain dan juga ha. Nah, ain kenapa rata-rata tidak masuk ke bagian tenggorokan? Karena di awalnya sudah ke hidung. Dan itu memang Ibu sekalian problemnya orang Indonesia. Problemnya orang Indonesia. Selama saya belajar kepada para masyayikh, para masyayikh menjelaskan bahwasanya yaitu problemnya orang Indonesia ketika membaca huruf ain itu selalu masuk ke hidung. Nah, gitu. Jadi ai ba itu termasuk kurang pasnya. Maka yang harus dibaca benar yaitu a, ai, au, ba. Gimana Ustaz? Susah caranya? Enggak susah. Sebenarnya caranya gampang. Hamzah, benar sekalian, a itu ditekan ke bagian tenggorokan. Ai, au, ba. Ai, au, ba. Sebenarnya sesimpel itu. Jadi ibarat dia hamzah, kan hamzah di tengah sini nih. Kalau laki-laki ada jakun di jakun. A, I, U. Naik sedikit, dilancipkan. A, I, au, ba. A, I, au, ba. Seperti itu. Sebenarnya. Nah, cuman yang jadi pusing itu ketika dijelaskan dari tengah tenggorokan harus kayak gini, harus enggak, sebenarnya simpel. Dari hamzah a naikkan lancipkan a ai au ba, seperti itu. Sesimpel itu. Begitu juga dengan ha. Ha itu berarti temennya ha. Ha nih ha naikin ke atas jadi ha hai haubah. Dah, simpel. Seperti itu. Segampang itu sebenarnya belajar makhraj.
Nah, kita lanjutkan. Adnahu ghainun kha'uha wal qafu. Yang paling dekat. Nah, adna ya. Yang paling dekat dengan tenggorokan ada dua huruf, yaitu ghain dan juga huruf kha. Ghain dengan kha, maka ghaghiru, khakhihu itu dari adnal halqi. Ustaz, kok saya nggak merasakan ya makhraj itu di mana-mananya? Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi ada caranya. Ada caranya. Biar kita tahu makhraj setiap huruf itu ada caranya. Yang pertama disukunkan, kedua ditambah hamzah. Disukunkan, ditambah hamzah wasal di awalnya. Berarti a ditambah hurufnya. Misalkan tadi huruf kho. Nah, kita mau baca, cukup kita sukunkan. Nah, berarti kerasa tuh ketika oh, dia ada di tenggorokan, cuman di mananya ya? Cari, di adnal halqi atau di bagian paling atas. Nah, kayak gitu. Huruf H, huruf Ain misalkan. Au. Berarti dia dari tengah tenggorokan. Pertama disukunkan, kedua diawali hamzah wasal. Seperti itu cara membacanya. Jadi bah, seperti itu. Cuman memang kadang-kadang yang menjadi problem susah karena belum dicoba. Nah, seperti itu ya. Harus mencobanya benar sekalian. Seperti itu. Maka bisa kita simpulkan ya benar sekalian. Makhraj yang pertama tadi al-jauf sudah. Nah, kalau kita gambarkan secara simpelnya seperti ini ya benar sekalian. Peta makhraj yang simpel. Jadi kita bikin dua jalur. Nah, kayak gini. Kita bagi dua. Ini namanya RT. Apa RT? Rongga tenggorokan. Yang atas namanya RM. Rongga mulut. Nah, gitu ya. RM bukan rumah makan, hati-hati karena kita puasa jadinya pengen makan. Enggak, hati-hati ya. RT pun bukan rukun tetangga tapi rongga tenggorokan. Tadi di rongga tenggorokan dan rongga mulut ada satu. Nah, yang warna hitam tadi namanya al-jauf. Yaitu isinya mad, a, i, u seperti itu. Lanjut, di rongga tenggorokan al-halqu ada 3 tempat. 1, 2, 3. Yang pertama yaitu adalah hamzah, ha. Yang kedua apa ibu sekalian? Ain, ha. Yang ketiga tadi ghain, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Seperti itu. Nah, maka kita bacanya a, i, u dekat dengan a, i, au. A, i, au dekat dengan ghain, ghairiru. Seperti itu. Lanjut, di ha. Yang ha berarti dekat dengan hahihu, hahihu. Atas lagi khahihu. Seperti itu. Lalu beres al-jauf sudah. Yang kedua tadi al-halqu. Ada 3 tempat. Selanjutnya di matan muqaddimah, asfalu wal wastuf aqsal lisani fawqu sumal kafu. Di sini ada pembahasan mengenai lidah. Nah, kalau lidah sudah enak ada 3D-nya. Huruf qaf, benar sekalian. Huruf qaf aqsal lisani fawqu sumal kafu. Itu ada di aqsal lisan. Aqsal lisan itu di mana? Di pangkal lidah. Fawqu sumal kafu, dekat dengan huruf kaf. Kita lihat di sini. Nah, cara bacanya ibu sekalian, cara bacanya. Jadi huruf qaf dan huruf kaf itu tempatnya di mana? Di sini. Nah, pertama di lidah bagian situ, di dalam. Nah, kalau saya keluar lidah saya nggak bisa, jadi saya pakai yang 3D ini ya. Nah, dia ada di situ di bagian paling belakang. Pertama ada huruf qaf. Apa ini? Nah, huruf qaf.
Huruf Qaf itu ditempelkan kemana? Ditempelkan ke langit-langit atas. Ke langit-langit atas berarti yang mana? Coba. Langit-langit atas bagian sini. Nih. Langit-langit atas bagian sini. Yang dia itu lunak. Jadi dari sini. Tempelin ke atas sini. Bunyilah huruf Qaf. Seperti itu. Kalau kita baca, kadang-kadang termasuk ke huruf kaf. Kenapa bisa masuk ke huruf kaf? Karena huruf kaf itu dia dari mana keluarnya? Dari sini juga sama. Tapi kalau huruf kaf ayah bunda sekalian, dari sini, dari pangkal lidah itu ke atas ini. Ini huruf kaf. Kalau yang ke sini, ini huruf qaf. Ko, ka. Kokiku, kakiku. Harus beda. Kalau dari segi langit-langit, yang ini adalah langit-langit lunak. Yang ini langit-langit keras. Nah, kalau nggak percaya coba ibu sekalian masuk saja ke atas. Nah, hati-hati batal puasanya. Itu masuk ke atas sana pasti kerasa. Ada yang keras, ada yang lunak. Nah, kalau yang huruf Qaf itu kita bacakan kokiku. Kalau yang kaf kita bacakan kakiku. Bedanya tadi, kalau huruf Qaf dia masuk ke bagian yang lunak, keras, dinding yang lunak. Kalau yang huruf kaf dia masuk ke bagian yang keras. Namun seringkali diabaikan sehingga membaca surah Al-Falaq dibacanya kul a'udzu. Nah, itu hati-hati. Dan ini bunda sekalian termasuk hal yang sering Hal yang sering saya ceritakan kepada peserta-peserta privat saya di kelas makhraj kalau lagi bahas huruf qaf ya bunda sekalian. Saya itu ya bunda sekalian dapat huruf qaf dari paksaan. Dari paksaan waktu itu guru kami Syekh Adnan, beliau lagi ngajarin, saya tuh qafnya gak bener-bener pokoknya. Lagi fasahatul lisan, huruf qaf saya gak bener-bener. Karena beliau sudah lama di Indonesia, beliau sudah bisa bahasa Indonesia. Cuman beliau tuh gak bisa ngomong B, gak bisa ngomong P, biasanya jadi B semua. Jadi perang tuh berang. Nanti di akhir zaman akan ada berang-berang, semua domba diadu katanya gitu. Jadi Syekh Adnan ini menjelaskan kepada saya, huruf qaf itu bedanya sama kaf, kamu coba cekik sendiri kata beliau gitu. Saya cekik sendiri gimana? Suruh gimana gitu maksudnya? Suruh cekik sendiri lalu rasakan. Nah di sini keluarkan. Akhirnya bisa ya sekalian, masya Allah. Itu Syekh Adnan waktu dulu mengajarkan kepada saya seperti itu. Jadi terkadang memang ada istilahnya, terjadi bacaan-bacaan itu dari bahasa-bahasa yang sederhana. Huruf-huruf itu bisa didapatkan dari bahasa-bahasa yang sederhana. Seperti tadi huruf qaf saya dapat dari suruh nyekek diri sendiri, tapi bisa alhamdulillah seperti itu. Maka ibu sekalian, di sini huruf qaf, kaf clear. Kita tambahkan ya. Kita tambahkan di sini. Di lisan. Di bagian sini berarti ada huruf. Sebentar Pak, huruf qaf dan kaf. Nanti insya Allah ada sesinya Pak ya. Oke. Huruf qaf dan kaf itu sudah mulai di lidah. Jadi kalau mau ngepetain coret-coret ya benar sekalian boleh kayak gini diikutin. Ini insya Allah gampang kalau kita paham. Jadi ini maksudnya kayak gini, gitu ya. Ini bagian rongga tenggorokan, ini bagian rongga mulut. Seperti itu, qaf dan juga kaf. Lalu di matan disebutkan lagi asfalu wal wastu fajimushinu ya wadadu min hafatihi idwaliya. Kita ke bagian tengah sekarang. Bagian tengah berarti lihat ya bunda sekalian di sini. Kita hapus dulu tengah lidah. Tengah lidah kita yang mana? Yang ini. Nah, yang ini ya bunda sekalian. Kalau kita masih ingat pembelajaran kita dulu di sekolah ya bunda sekalian, masih ingat
pernah mempelajari tentang bagian-bagian rasa yang ada di lidah. Masih ingat teman sekalian? Nah, itu mungkin pas SMP ya berapa tahun yang lalu ya, udah lama banget tuh. Ada rasa manis, ada rasa asin, ada rasa asam, ada rasa pahit. Nah, gitu kan ya, itu berurutan manis, asin, asam, pahit kan gitu. Maka makhraj juga ada sebenarnya, ada bagian depan, ada bagian tengah, ada bagian pangkal sama bagian pinggir. Seperti itu. Nah, ada bagiannya juga sebenarnya. Kita bahas bagian yang tengah tadi. Yang bagian tengah fajimu shinu ya, ada 3 huruf. Jim, shin, sama ya. Nah, ini ya. Jim, shin, ya. Coba saya tulis di sini. Yang tengah lidah. Nah, dia itu ada di tengah lidah. Jaji jubaj, sasi subas, yayi yubai. Itu harus di tengah lidah. Nah, cara tahunya gimana? Coba disukunkan ya bunda sekalian. Coba disukunkan. Huruf jim. Baj. Kerasa nggak? Baj. Itu lidah kita yang nempel yang mana? Pasti yang tengah. Gak mungkin yang depan. Bal nggak bisa. Pasti yang tengah. Huruf shin. Bash. No. Lidah kita yang nempel bagian tengah. Huruf ya. Bay. Nah itu. Dia di tengah lidahnya yang nempel. Maka 3 pertama di tengah lidah adalah jim, sin, ya. Nah, maka kita tulis di sini. Yang bagian tengah. Nah, bagian tengah lidah di sini ya. Ada 3 huruf, yaitu jim, shin, dan juga huruf ya. Nah, boleh dimasukkan ke dalam sini, boleh keluarin. Jim, shin, sama ya. Gitu. Nah, ini coret-coret saja gitu ya. Karena memang guru kami ini, ibu-ibu sekalian, banyak dari Timur Tengah. Orang Timur Tengah atau guru-guru Timur Tengah itu sering kali coret-coret di papan tulis. Jadi saya pun akhirnya ya karena saya muridnya gitu ya. Jadi saya senangnya coret-coret. Jim, shin, ya. Seperti itu. Selanjutnya ibu-ibu sekalian rahimakumullah, di matan dijelaskan. Nah, wadhadu min hafatihi idwaliya. Huruf dhad sekarang. Huruf dhad itu di mana? Min hafatihi, dari tepi lidah, di pinggir lidah, sisi lidah, idwaliya, ketika dua-duanya menyatu. Gimana sih menyatu gimana? Ladrosa, menyatu atau menempel ke adros. Adros itu gigi geraham. Min aisaro au yumnaha, boleh sisi kiri saja, boleh sisi kanan saja. Gini, kita bahas huruf dhad sekarang ibu sekalian. Huruf dhad ini termasuk huruf yang Rasulullah SAW paling fasih. Nah, huruf dhad. Tidak ada yang menandingi kesempurnaan huruf dhadnya Rasulullah. Dia tuh di sini. Nah, ini kan bagian pinggir lidah kita nih. Nah, bagian sini. Di pinggir lidah sini. Itu ada huruf dhad. Idwaliya ladrosa. Ketika dua sisinya, kalau mau kita tempelkan sisi sebelah sini sama sisi sebelah sini, ditempelkan kemana? Ditempelkannya ke atas sini ya ibu sekalian. Nah, kalau kelihatan di sini nih. Harus ditempelkan ke sini. Mau sisi kiri saja, mau sisi kanan saja, itu harus ditempelkan. Yang menjadi kesalahan orang, nggak tahu yang mana tepi lidah saya, sisi lidah saya. Maka ibu sekalian, saya juga mendapatkan cara untuk mendapatkan huruf dhad. Itu gimana caranya? Ayah bunda sekalian cukup, nah ini nggak apa-apa sakit sedikit ya, gigit lidahnya. Gigit lidahnya bagian tepi sini. Bahkan saya bunda sekalian dulu, karena saya kesel waktu talaki sama Abuya, Maulana Harun, guru kami semua, itu huruf dhad salah terus. Saya kesel kayak, ya Allah, saya pengen bisa gitu huruf dhad. Dari dulu nggak bisa-bisa. Saya ingat waktu itu karena talakinya subuh-subuh, jadi ba'da subuh tuh langsung talaki makharijul huruf, jadi mata masih sempat disuruh setoran huruf tuh. Wah, Masya Allah, luar biasa. Huruf dhad saya kesel karena nggak dapat, saya gigit sampai apa ya, sampai ada tandanya itu, gitu nih. Nah, saya rasakan, di sini harus dinaikkan ke atas, tempelin, wow.
Lolilubau. Dan alhamdulillah bisa. Alhamdulillahnya bisa. Jadi nggak dapat sakitnya doang, tapi ada hasilnya seperti itu. Nah, maka ibadah sekalian, begitu sepengalaman saya. Boleh menggunakan yang kanan saja, boleh menggunakan yang kiri saja. Nah, yang kanan saja berarti yang ini boleh ditempelin ke atas ini. Nah, boleh yang kiri saja boleh. Yang ini berarti ditempelkan ke atas juga. Lolilu itu di kanan. Kalau di kiri lolilu. Kalau dua-duanya dolilubau. Nah, itu tebel hurufnya, huruf dod. Nah, maka huruf dod kalau sudah bisa alhamdulillah, kalau belum bisa harus sampai bisa, meskipun ya seperti itu kenyataannya, huruf dod harus dijalani, dilewati sampai antas sahih. Senang ya bunda sekalian? Senang. Sepengalaman saya talaki, setiap huruf yang susah lalu saya bisa, itu gak ada yang bisa bayar rasanya kayak gimana. Gak ada. Masya Allah, rasanya enak banget disebut antas sahih. Nah, soh gitu ya. Kalau orang Arab soh, nah, udah bener katanya. Lolilubau. Dia ada di hafatul lisan. Maka kalau kita lihat dari matanya, nah ibu sekalian, kita lihat dari matanya di sini. Nah, dia di mana berarti? Nah, kalau dari coret-coret saya, dia di mana? Dia ada di sini. Nah, bagian sini. Itu ada satu huruf dod. Ini juga huruf dod. Ada di pinggiran lidah, nah, gitu ya. Pinggiran lidah. Sip. Oke, benar sekali, rahmatullah. Seperti itu untuk huruf dod. Lalu selanjutnya di sini masih ada beberapa huruf yang harus kita lewati ya benar sekalian. Nah, ada huruf lam, lam adna halimun tahaha, ada huruf nun, huruf ro, huruf to, dal. Nah, tapi sedikit lagi insya Allah. Namun jangan kemana-mana dulu ya benar sekalian. Nah, akan ada beberapa informasi yang disampaikan oleh Agesa. Insya Allah jangan kemana-mana dulu ya bunda sekalian ya. Nanti setelah ini saya akan adakan sesi talaki kepada bunda sekalian yang mau mentasih huruf-hurufnya. Pusing Ustadz, kapan Insya Allah bisanya ya. ini? Gimana Ibu? Pusing ngelihatnya, nggak kapan bisanya. Nah, nanti di akhir akan saya sepilkan cara ngafalin yang gampang. Pusing emang pusing di awal, pusing. Tapi dari kepusingan ini lahir secercah harapan, akhirnya hafal makhraj. Saya jamin ya bunda sekalian. Nanti insya Allah ya, nah, akan ada talaki juga dan akan ada cara untuk ngafalinnya. Makanya saya sepilkinnya dikit-dikit aja, nggak sampai mendalam. Kalau mau mendalam ya bunda sekalian ikut aja kelas makhraj. Itu lebih dalam lagi pembahasannya, ada sifat-sifat, bahkan talakinya bisa langsung. Kan kalau di sini nih berapa orang? Udah mau 700, udah mau 200 orang. Saya talakiin semua, gimana nggak bisa? Lama-lama bisa tuh sampai jam 3, mungkin sampai buka nanti kalau saya talakiin ya. Saya ini nggak kuat. Jadi nanti insya Allah akan dilanjutkan setelah informasi dari admin kita itu Agesa, insya Allah ya. Maka Terima Agesa. kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik, syukran Ustadz Aziz untuk waktu dan kesempatan dan pemaparan materinya. Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, mohon izin sejenak Bapak Ibu sambil rehat. Ustadz Aziznya pun rehat sejenak untuk kajian pada pagi hari ataupun daurah tahajud pada pagi hari ini, insya Allah sampai dengan pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Dan mohon izin Bapak Ibu semua, Gesa di sini ingin menyampaikan beberapa informasi kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda semua. Alhamdulillah tadi sempat Gesa juga sambil cek juga beberapa chat di kolom chatnya, ada yang berkomentar, aduh Ustadz kayaknya agak bingung materinya, agak pusing. Alhamdulillah, berarti kalau misalnya Bapak Ibu pusing, berarti Bapak Ibu benar-benar memberikan effort terbaiknya ataupun menyimak materinya. Dan kalaupun masih pusing, nanti di 30 menit terakhir Bapak Ibu diperkenankan untuk memasuki di sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu boleh persiapan terlebih dahulu jika ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan ke Ustadz Aziz ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu, seperti pada video awal yang tadi ditampilkan sebelum kelas ini berlangsung Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali bahwa di bulan suci Ramadan di tahun ini, di Ramadan 1447 Hijriah, insya Allah setiap harinya kami dari tim Sobat Ngaji ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bertolabul ilmi, karena setiap hari akan ada
4 pertemuan Bapak Ibu. Nah, sebelumnya Gesa mau tanya nih, siapa yang tadi subuh setelah sahur mengikuti program pertama itu One Day One Tapil, adakah Bapak Ibu? Ada Ustaz. Masya Allah. Jadi Ikut Ustaz. Ada. Masya Allah. Semoga istiqomah ya Bapak Ibu semua ya. Untuk Ramadan di program ini 20 hari Ramadan bertajwid online yang dimana setelah kita sahur ada program itu One Day One Tartil di mana untuk programnya sendiri dimulai dari pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki targetan untuk menghatamkan Al-Qur'annya selama sebulan, insya Allah bisa mengikuti program kami ini. Dan mungkin sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang bertanya juga nih dari Bapak Ibu atau Pak Ayah Bunda semua, kenapa sih Kang Gesa programnya hanya 20 hari, enggak 30 hari full gitu ya? Kira-kira ada yang tahu nggak nih Bapak Ibu, kenapa cuma 20 hari? Itikaf. Nah, benar sekali. Jadi, untuk 10 hari terakhirnya, kami berikan kesempatan pada Bapak Ibu semua, ataupun kepada para asatid kami untuk mengikuti itikaf di Ramadan tahun ini. Seperti itu ya. Jadi, mohon dimaklumi ya Bapak Ibu ya, supaya nanti bisa mengikuti full dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan di tahun ini. Dan untuk program keduanya, seperti program yang sedang berjalan pada pagi hari ini, Alhamdulillah ada program Daurah Tajwid juga, yang dimana setiap harinya dilakukan ataupun dilaksanakan dari pukul 8 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti siang, kita juga akan ada tahfiz makhomat Bapak Ibu, yang dimana untuk kelasnya sendiri dimulai dari pukul 1 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat, dan terakhir sambil ngabuburit sambil menantikan azan maghrib Bapak Ibu. Insya Allah di pukul 16 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat ada program ngabuburit tahsin ya. Dan semua program ini gratis untuk Bapak Ibu dan Ayah Bunda semua. Ya, gratis untuk umum. Jadi boleh sebarkan link Zoom-nya untuk Bapak Ibu semua. Sampaikan, ajak untuk keluarganya, sahabatnya, orang terdekatnya, orang terkasih tersayangnya untuk mengikuti Zoom di setiap programnya. Ya, dan pastikan Bapak Ibu sudah mengisikan juga absensinya, yang dimana untuk absensinya sudah di-share juga oleh admin kami. Bapak Ibu boleh scroll sedikit di bagian chatnya di Zoom ini. Nanti scroll ke atas ada sedikit, ada link Google Form yang Bapak Ibu bisa isikan, karena insya Allah nanti akan ada sertifikat ataupun modul yang nanti kami share untuk Bapak Ibu semua, dan kami pun tentunya sangat membutuhkan kritik dan saran bagi keberlangsungan dari program ini di bulan Ramadan 1447 Hijriah ya. Jadi Bapak Ibu boleh diisikan terlebih dahulu untuk link absensinya. Ya, jika ada yang memiliki kendala, boleh chat admin kami. Nah, selain itu, linknya di mana? ada di kolom chat Bapak Ibu. Boleh dicek di kolom chatnya Ibu Novida. Ya. Ustaz, itu absensinya setiap acara atau setiap hari sekali? Ya, Sehari pokoknya sekali atau setiap sesi? Oke, jadi setiap Bapak Ibu mengikuti program kami, boleh diisikan absensinya ya. Jadi kalau misalnya 4 kali pertemuan, boleh diisi 4-4-nya. Pokoknya setiap Bapak Ibu hadir, boleh diisikan absensinya ya. Oh gitu, Seperti itu. makasih Iya. Ustaz. Ya, syukran. Baik. Nah, untuk 4 kelas tadi, ataupun program di Ramadan ini adalah kelas akbar ataupun kelas besar, yang dimana kelas ini terbuka untuk umum dan tentunya diikuti oleh banyak sekali pesertanya. Nah, mungkin ada beberapa orang yang merasa, Kang Gesa, kayaknya saya orangnya introvert nih, agak malu-malu nih kalau misalnya buat nanya gitu ya kan, bisa di kelas besar. Nah, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, Bapak Ibu nanti bisa mendaftarkan dirinya untuk mengikuti kelas tahsin private. Ya, untuk kelas tahsin private ini sebenarnya di bulan suci Ramadan sudah berjalan. Nah, nanti insya Allah kita akan buka kembali untuk di bulan Syawal di bulan depan. Yang dimana kelas tahsin private ini ada 5 kelas Bapak Ibu. Ada kelas Iqra, kelas tahsin, yang dimana kelas tahsin ini bahas tentang mat dan juga gunah. Kemudian ada kelas makharijul huruf, ada kelas talaki, dan juga kelas tahsin maqamat. Nah, Bapak Ibu nanti bisa daftarkan dirinya sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu semua ya. Nanti Bapak Ibu boleh daftar dulu saja, boleh waiting list ke admin kami, sebutkan, daftarkan diri Anda dan sebutkan kelas yang diinginkan. Nah, setelah disebutkan kelas yang diinginkan, nanti akan Bapak Ibu boleh pilih juga kira-kira waktunya untuk di kapan nih Bapak Ibu, setiap hari apa dan juga pukul berapa. Dan nanti jika sudah terisi slotnya, nanti akan kami informasikan kembali dan kelas tersebut akan kami buka untuk Bapak Ibu semua ya. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu ya untuk mengikuti kelas tahsin private-nya juga. Jadi kalau misalnya mau bertanya, bertalaki, insya Allah nanti akan terasa lebih private lagi. Dan satu lagi Bapak Ibu, informasi terakhir,
seperti yang sudah disampaikan juga di awal, alhamdulillah tahun ini kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan kembali, yang dimana bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang tentunya kita nantikan, dan bulan yang dimana setiap kebaikan ataupun kegiatan yang kita lakukan, insya Allah amal ataupun pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin beramal soleh dan ingin beramal jariyah, Bapak Ibu boleh juga salurkan ke tim Sobat Ngaji, karena di sini kami pun menyediakan program donasi untuk Bapak Ibu semua. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki kelebihan harta ataupun ada yang bingung untuk menyalurkan hartanya. Apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini, Bapak Ibu boleh berdonasi untuk demi keberlangsungan program dari Ramadan Bertajwid Online tahun ini, ya. Jadi untuk donasi tersebut insya Allah akan kami salurkan dan akan kami gunakan sebaik-baiknya untuk operasional ataupun keberlangsungan dari program Ramadan tahun ini, ya. Nanti Bapak Ibu boleh di capture saja, untuk di layarnya sudah ditampilkan oleh admin kami. Di situ sudah tertera ada nomor rekening dari Ustadz Ari Lukman Hakim dan juga ada nomor WA yang bisa dihubungi dan dikonfirmasi jika Bapak Ibu sudah melakukan donasi. Mangga Bapak Ibu boleh konfirmasi ke tim admin kami, ya. Dan ini tidak ada batasan Bapak Ibu, dan ini juga tidak ada unsur paksaan sama sekali bagi yang ingin beramal soleh, salah satunya dengan menyisihkan rezekinya. Mungkin ada yang memiliki rezeki lebih dan ingin bergabung terus di program bersama Sobat Ngaji ini, Bapak Ibu boleh salurkan donasinya ke rekening yang sudah tertera, ya Bapak Ibu, ya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai program-program dari Sobat Ngaji ataupun program donasi ini, Bapak Ibu boleh kontak tim admin kami, seperti itu. Ya, alhamdulillah tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9:07 waktu Indonesia Barat. Mari kita lanjut kembali, Bapak Ibu, untuk tulisannya noreknya itu bagaimana Ibu? Mohon maaf. kecil banget noreknya itu loh. Nomor rekeningnya boleh nanti akan kami share kembali di kolom chat Ibu, ya. Iya ya, Iya. yang bisa dilihat gitu. Ya, boleh, siap Bu. Nanti akan di-share kembali. Nah, sudah di-share oleh admin kami Bu. Nanti di kolom chatnya boleh dibuka. Di situ sudah ada informasi tentang program Ramadan Bertajwid Online yang salah satunya tentang program donasi, ya. Boleh di copy saja ya untuk informasinya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, setelah informasi ini kita akan lanjutkan kembali untuk daurah tajwidnya bersama Ustadz Aziz, dan insya Allah kita segera akan memasuki sesi tanya jawab, ya Bapak Ibu, ya. Baik Ustadz Aziz, kita buka untuk beberapa pertanyaan Ustadz Aziz. Silakan Agesa, silakan. Boleh dibuka beberapa pertanyaan, ya. Mungkin tadi Gesa akan awali ataupun mulai. Tadi di tengah-tengah sempat ada Bapak Muhammad Iskandar, ya, yang ingin bertanya, ya. Ya, makasih Pak Assalamualaikum Ustaz. Bapak Muhammad Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Sehat, Pak Pak? Ustaz. Ya, alhamdulillah Ada lokasinya di mana Bapak, domisilinya? di Makassar. Makassar, Masya Allah. Baik, untuk pertanyaan dipersilakan. Begini Pak Ustaz, Pak Ustaz Aziz, saya tuh agak kesulitan untuk melafalkan huruf kaf kalau dia berharakat fathah. Agak susah saya memadukan itu sifat hamasnya di situ Pak Ustaz. Di situ agak susah saya Pak Ustaz. Bagaimana teknis Pak Ustaz ya? Huruf kaf. Kalau dia dhamma atau sukun atau kasrah agak mudah, tapi kalau dia fathah saya agak susah memadukan itu sifat hamasnya di situ Pak Ustaz. Oke. Itu saja Pak pertanyaannya. Ya, itu untuk sementara itu Pak Ustaz ya. Baik, insya Allah. Oke, Pak Iskandar ya, huruf kaf. Berbicara mengenai huruf kaf, memang ada satu sifat, yaitu tadi betul sifat hams. Namun sifat hams di sini memang apakah kita harus sekeluar itu udaranya, apa gimana gitu ya? Maka di matan Jazariyah pun nantinya akan ada pembahasannya sebenarnya mengenai huruf kaf. Ketika dia berharokat, ketika dia kasroh dan lain-lain. Maka cara bacanya gimana? Yang jelas, pertama huruf kaf itu harus ada hams, tapi percikan saja Pak. Maka bacanya ka, gitu aja. Jangan sampai kita bacanya ka. Itu kan lebih hams daripada syiddah. Nanti itu bahasanya sebenarnya ada di dalam matan muqaddimah juga. Cuman kalau berbicara mengenai kesulitan gitu ya, kesulitan apanya dulu? Gitu ya. Kesulitan ketika mengucapkan apa dari segi
Dari segi harokat dan lain-lainnya gimana kalau Pak Iskandar? Coba boleh di-sharekan. Gini Pak Ustaz, saya rekam, baru saya dengar. Kemudian saya biasa ikuti murotal dari Qori-Qori Timur Tengah. Itu agak susah saya menyamakan dengan Qori-Qori Timur Tengah itu ada Iya. kayak gitu itu di situ. Karena kalau saya dengar Timur Tengah agak agak kedengaran sekali tuh sifat hamzah di situ, Pak Ustaz. Saya kesulitan di situ kalau dia berharakat fathah, Pak Ustaz. Oh. Oke, sebenarnya simpelnya kalau huruf kaf itu kan hamznya tuh sedikit percikan. Nah, sebenarnya itu. Jadi tidak perlu ka, nggak perlu ka, nggak, tapi ka. Wal kadhiminal ghaidh misalkan. Wal kadhiminal ghaidh itu sudah ada percikannya. Hamznya udah ada seperti itu sebenarnya untuk huruf kaf. Ketika harakat fathah. Kalau ketika kasrah ada ki. Segitu udah ada ki. Ki. Nggak ada kayak gitunya. Nah, itu namanya hamzah atau percikan nafas. Ku ada ku. Kakiku bak. Bak. Kakiku bak. Segitu udah cukup, Pak. Karena moratalnya orang Arab, khususnya para masyayikh yang luar biasa seperti Syekh Aiman, itu huruf kaf biasa aja. Enggak sampai wal kadhimina, enggak. Wal kadhimina. Kak biasa sebenarnya. Seperti itu, Pak. Insya Allah. Jadi lebih dinaturalkan saja bacaannya ya. Insya Allah. Maaf Pak Ustaz, bisa saya praktek supaya saya dikoreksi Pak Ustaz ya? Boleh, coba. Ya karena ini pas di Al-Fatihah karena ada iya karena buat itu makanya saya mau betul-betul mau bagaimana bisa lebih betul lah daripada Boleh, coba. penghafalan saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang kana budu awalnya jangan kana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu aja. Coba sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu. Lebih dihaluskan ya. Tidak kana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaki kubak. Gitu aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu. Sip. Syukran Pak Ustaz. Alhamdulillah. Oke, baik. Barakallahu fikum, Ibnu sekalian. Oh iya ya. Jadi Ibnu sekalian, kita lanjutkan dulu Agesa ke materinya dikit lagi ya, insyaallah ya. Mangga. Nah, jadi tadi karena Pak Iskandar sudah nanya dari awal mungkin Agesa ya, jadi kita dahulukan dulu. Iya, benar. Oke, sip. Baik, Ibnu sekalian, kita lanjutkan sedikit lagi materinya. Tadi sudah ada yang mengeluhkan pusing, gitu ya. Tenang, saya sengaja dipusingkan dulu biar ada obatnya. Gitu ya. Kalau dari awal sudah gampang, ini bubar udah. Jadi kita kasih dulu yang agak lumayannya ya sekalian. Lalu nanti saya akan kasihkan yang gampangnya, versi gampangnya gimana. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu ya sekalian. Nah, ini tadi huruf lam. Huruf lam itu gampang. Ini dalilnya. Wallamu adnaha limuntahaha. Dia itu adnal halqi limuntahaha. Maksudnya gimana? Intinya gini ya Bunda sekalian. Huruf lam itu dia sisaan dari huruf dod. Nah, sisaan dari huruf dod. Jadi kan tadi huruf dod di sini. Nih, ini huruf dod di sini. Dhalilu di sini. Maka huruf lam itu sisaannya di sini. Nah, ini huruf lam. Lalilubal itu ada bagian tepi lidah tapi bukan bagian dod. Nah, dia bagian depannya. Itu adalah huruf lam. Lalilubal seperti itu. Lalu dah gitu aja sebenarnya huruf lam gampang. Di sini wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Sedangkan huruf nun itu ada di taraful lisan atau lidah bagian depan, maka bacanya yang lidah ini ditempelkan ke atas. Naninuban. Seperti itu. Wa nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Wa ra yudanihi li dhahrin adkhalu. Sedangkan huruf ra itu dekat dengan huruf nun tapi bagian punggung lidah. Nah, ini ya yang sering terjadi kesalahan adalah di huruf ra. Huruf ra aja terlalu berlebihan. Coba kita lihat. Di sini yang menjadi berlebihan ketika membaca huruf ra. Nah, huruf ra itu cukup di sini saja. Warra yudanihi di sini ke belakang.
Nah, al, al, radiru, baru, baru. Sesimpel itu, natural sebenarnya. Nggak usah radiru, baru. Itu berat baca Quran kayak gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu namanya tamtid, termasuk kesalahan. Maka huruf roh harus gimana? Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Radiru, baru. Radiru, baru. Kayak huruf R biasa tapi dia harus takrir. Nah gitu, nanti itu pembahasan di sifat. Lanjut. Wa ta'u wa dalu wa ta min huwa min aliyas sanaya was safiru mustaqin. Selanjutnya ada 3 huruf, huruf ta, huruf dal sama huruf ta. Itu sama-sama di ujung lidah. Tatitu, dadidu, tatitu. Nah itu ujung lidah. Ditempelkan kemana? Ditempelkan ke depan gigi seri atas. Nah kita bahasnya singkat saja Bunda sekalian. Dia itu ditempelkan ke sini. Nah bentar. Jadi dari sini nih ya Bunda sekalian. Dari sini ditempelkan kemana? Ditempelkan ke depan sini. Nah ini kan ada gigi ya, kurang gede. Nah dari sini ditempelkan ke sini ada 3 huruf, yaitu huruf ditato, dal, ta, sama to. Nah itu kemarin saya dapat ditato, bagus ya. Nah biar kita tahu. Oke lanjut. Nah kita percepat saja. Was-safiru mustaqin min huwa min fawqis sanaya sufla. Ada huruf sofir. Nah, selain huruf yang 3 ini, ada juga huruf sofir di sini. Sod, zai, sin. Yang mana kalau dia huruf sofir itu ditempelkan ke bawah. Sa, so, si, su, za, zi, zu, sa, si, su. 3 huruf. Seperti itu. Lanjut dulu. Karena waktu mepet. Wadha'u wa dhalu wa dha wadha'u wa dhalu wa thalil uliya. Sedangkan huruf dha, huruf dha, huruf tha itu di uliya. Jadi ditempelkannya ke atas kalau dari sini. Nah, 3 huruf tadi. Yang ke atas juga itu ada 3 huruf lagi. Wadha'u wa dhalu wa thalil uliya. Dha. Sebentar. Dha, dha sama huruf tha. Nah, nggak apa-apa, kita coret-coret dulu. Nah, kita coret-coret dulu. Nanti ada yang gampangnya. Lalu, dah beres di situ. Makanya Bunda sekalian, kalau kita lihat dari kayak gini, ini pasti pusing. Benar? Setuju nggak ini pusing? Apalagi saya membahasnya secara singkat-singkat, pasti agak lumayan muter gitu ya di kepala. Maksudnya gimana, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Maka ada cara gampangnya Bunda sekalian. Ada cara gampangnya. Cara gampangnya ya Bunda sekalian, yang dari awal sampai al-lisan bisa kita praktekkan seperti ini. Tangan kita seperti ini. Nah, ini rongga tenggorokan, ini rongga mulut. Coba ya Bunda sekalian masing-masing di rumah ikutin saya. Ini rongga tenggorokan, ini rongga mulut. Rongga tenggorokan dan rongga mulut ada satu tempat, yaitu al-jauf tadi. Kalau kita lihat di materi, nah, coba kita sambil lihat materi. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Gitu ya. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Karena gini. Jadi ini rongga RT, ini RM. Rongga tenggorokan, rongga mulut. Ada satu makhraj namanya al-jauf. Coba ikutin Bunda sekalian, boleh open mikrofon biar kita hafal bareng-bareng. Boleh open mikrofon. Yuk, kita sama-sama. Rongga tenggorokan, rongga mulut, al-jauf. Pakai nada ya. Saya dulu. Rongga tenggorokan, rongga mulut, al-jauf. Coba. Al-jauf isinya apa al-jauf? Isinya mad. Nah, isinya itu mad. Hafal?
Hafal. Oke, tangannya jurus patok ular lagi. Yuk, siap. Iya, sekarang di tenggorokan ada 3 tempat. Tenggorokan. Apa berarti tempatnya? Ada tenggorokan bawah. Nah, tenggorokan bawah, tengah, atas gitu aja biar gampang. Bawah, tengah, atas. Sekarang saya dulu. Bawah, hamzah ha, tengah, ain ha, atas, ghain kha. Coba. Nah, yang dimaksud dengan bawah itu berarti aqsal halqi. Yang maksud di tengah tadi itu maksudnya apa? Wastul halqi. Yang masuk di atas berarti adnal halqi. Oke, beres hafal? Sekarang yang tenggorokan hafal? Hafal. Insyaallah. Yang di bawah hamzah ha, yang di tengah ain ha, yang di atas ghain kha. Nah, gitu. Hafal ya? Oke. Jadi kalau dari awal ya benar sekalian, coba saya dulu. Kalau dari awal, nah stop dulu. Dari awal berarti rongga tenggorokan, rongga mulut, al-jauf, rongga tenggorokan, bawah, hamzah ha, tengah, ain ha, atas, ghain kha. Artinya kita paham kalau bawah itu berarti aqsa, yang tengah itu wastu, yang paling atas itu adalah adna. Coba kita sama-sama. Nah, saya akan tutup. Yuk, jurus protokolernya keluarkan sama-sama 3 2 1. Rongga tenggorokan, rongga mulut, jauh. Rongga tenggorokan, Rongga mulut, jauh. Rongga tenggorokan, rongga mulut, jauh. Ditutup jadi bingung. Oke, saya buka lagi. Nih yang tiga ini. Ingat cuman rame. Nah, yang ini ya. Rongga tenggorokan bawah, hamzah ha, tengah, ain ha, atas, ghain kha. Tenggorokan bawah. Nah, hafal ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang lidah, berarti lidah sudah di sini. Nah, lidah sudah di sini. Ini tuh lidah kita ceritanya. Nah, berarti ini pangkal lidah di sini, paling belakang ini hurufnya 2. Qaf dan kaf. Pangkal lidah, qaf, kaf. Coba. Nah, hafal ya. Pangkal lidah, qaf, kaf. Nah, ini sebenarnya yang lebih gampang ini. Nah, ini nanti saya sharekan ya. Ada gambar seperti ini, ada yang kayak gini. Kan ada dari itu. Oke. Nah, tadi itu pangkal lidah, qaf, kaf. Nah, lidah, jim, shin, ya. Coba. Bisa pakai tangan kita. Tengah lidah berarti bagian sini. Nah, jim, shin, ya. Lalu tepi lidah berarti sini tepi lidah. Nah, lalu di sini di depannya lam, ro. Di sini ada lam, ada nun, ada ro. Nah, gitu ya. Jadi urutannya belakang dulu qaf, kaf, tengah jim, shin, ya, depan pinggir dulu dot, setelah itu depannya lam, nun, ro. 3 nun, ro. Nah, gitu ya. Nanti kita praktekkan sama-sama. Oke. Segini dulu. Coba kita bareng-bareng. Oke. Saya sekali, ayah bunda sekali, biar sama-sama kompak ya. Saya dulu. Makharijul huruf, silakan. Ada 17. Rongga mulut, rongga tenggorokan, al-jauh. Rongga mulut, rongga tenggorokan, jauh. Tenggorokan bawah, hamzah ha, tengah, ain ha, atas, ghain kha. Coba.
tenggorok bawah, bagian tengah, bagian atas, poin ho. Pangkal lidah qaf kaf. Lidah, Qaf kaf ya. Lalu tengah lidah jim shin ya. tengah lidah, Tepi lidah dod. tepi lidah, Oke, udah hafal? Segitu udah hafal? Sudah, tapi pas diulang, wayo masing-masing ya. Oke, kita coba lagi sama-sama. Segitu dulu. Baru nanti kita lanjutkan lagi. Bismillah. Yuk, sama-sama mulai. Makharijul huruf ada 17. Rongga mulut al-jauf. Rongga tenggorokan bawah. Zaha tengah atas ghain kha. Pangkal lidah qaf kaf. Tengah lidah jim shin ya. Lidah bisa hafal? Hafal ya. Oke. Sekarang ujung lidah lam, ujung lidah nun, ujung lidah ro. Sama-sama mulai. Ujung lidah lam, ujung lidah ro. Nah, kenapa dibedakan? Karena lam, nun, ro itu masing-masing punya satu makhraj. Nah, gitu ya. Yang jelas mereka sama-sama di ujung. Seperti itu. Oke. Sampai saat ini sudah hafal ya. Nanti kita murojaah bareng nanti. Nah, oke. Lam, nun, ro. Lalu ingat ada 3 bersaudara. Nah, ini yang uniknya ya. Coba saya. Lalu lanjutnya 3 bersaudara. Nah, di sini 3 bersaudara. 3 bersaudara ujung lidah atau ujung lidah 3 bersaudara. Yang pertama itu adalah atau lebih gampang dal tato, ditato boleh, tapi kita pakai yang biasa aja. Nah, yang kedua zo, za, sa. Yang ketiga huruf-huruf shafir, sod, zai, sin. Nah, ini ya. Ini 3 bersaudara ujung lidah. Nah, gitu ya. Oke, bunda sekalian, kita coba. Saya dulu. 3 bersaudara ujung lidah. Silakan. 3 bersaudara ujung lidah. To dal ta. Wo za sa. Sod zai sin. Hafal. Yuk kita baca sama-sama 3 bersaudara ujung lidah. Sama-sama mulai. 3 bersaudara ujung lidah. Hafal ya. Hafal, insya Allah. Nah, ini 3 bersaudara. Kenapa disaudarakan? Karena mereka satu tempat. Ini satu tempat. Ini satu tempat. Sin itu bukan shin. Sin ya. Selanjutnya beres yang ada di lidah. Beres semuanya. Ini masih coret-coret, nanti insya Allah mungkin akan saya buatkan video agar ayah bunda sekalian gampang mengulang-ulangnya ya, insya Allah ya. Akan saya buatkan videonya insya Allah. Tidak cukup waktunya di sini ternyata ya. Oke, kita lanjut. Tadi sudah beres yang di lidah. Sekarang yang ada di mulut. Yang di mulut itu sedikit
Nah, ibu sekalian, Dua. yang di mulut Dan sedikit. Apa saja yang di mulut? tiga. Dari Fa. min tarafihi wa min batni syafah fal fa. Pertama ada huruf fa ma'a tarafis sanayal musyrifah. Jadi di syafatan yang pertama ada huruf fa. Itu di perut bibir ya, gampang ya. Fa fi fu baf. Nah, seperti itu. Lalu di syafatain ada juga 3 huruf. Wawu, ba, mim. Seperti itu. Dan terakhir di makhrajnya gunnah itu ada di al-khayshum. Nah, biar mudah nanti akan saya buatkan video untuk ayah bunda sekalian biar hafal makharijul huruf dengan gerakan seperti itu ya. Jazakallah. Nah, ibu dan sekalian, jadi jangan pusing-pusing lagi belajar makhraj. Tadi saya baca di komen, saya udah 28 minggu makhraj gak hafal-hafal. Aduh, Masya Allah. Ya, semoga dengan nanti ibu dan sekalian kita permudah dengan cara jurus patok ular tadi ya. Insya Allah. Oke, ibu dan sekalian. Sebenarnya untuk pembelajaran makhraj itu di Sobat Ngadi sudah sangat-sangat biasa saya yakin. Namun yang agak spesial kali ini tadi saya menggunakan salah satu metode, mungkin nanti akan saya sharekan videonya kepada ibu dan sekalian untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam pembelajaran. Kalau kita lihat matan, memang lihat matan kayak gini tuh kalau bicara pusing itu pasti pusing. Kita tuh pengen yang praktis ya ibu sekalian ya, betul ya? Kita pengen yang praktis-praktis saja. Jadi pakai gerakan insya Allah nanti bisa hafal bersama-sama. Akan saya bantu buatkan videonya insya Allah. Oke, seperti itu barangkali ya ibu sekalian. Masya Allah, barakallahu fikum. Saya kembalikan dulu ke host kita semua yaitu Agesa. Silakan Agesa. Baik, syukran Ustaz Aziz. Bagaimana Bapak Ibu, ayah bunda semua? Semakin pusingkah? Atau sudah mendingan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tambah Alhamdulillah. lebih mudah memahami. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah untuk Bapak Ibu, mungkin tadi, nanti. ya. Alhamdulillah Lupa jadi lagi. ngantuk. Nah, buat Bapak Ibu, mungkin tadi ada yang di tengah-tengahnya sempat terlambat untuk masuk kelasnya. Kemudian juga mungkin Bapak Ibu sempat agak lupa tadi penyampaian dari Ustaz Aziz seperti apa. Nah, Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena nanti setelah kelas ini berakhir, nanti pun tim admin kami akan mengirimkan ataupun men-sharekan untuk link rekamannya ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa saksikan kembali untuk rekaman dari kelas tahsin ini seperti itu. Dan Bapak Ibu, iya. Dan kalaupun nanti Bapak Ibu juga ada yang tertinggal di kelas-kelas sebelumnya, nanti boleh minta saja ke tim admin kami untuk di-sharekan link dari rekamannya seperti itu. Linknya Baik. ada nggak, Ustaz? Linknya di mana Ustaz Geza? Bagaimana Ibu? Share Untuk linknya. untuk link rekamannya nanti akan di-sharekan di grup biasanya. Kalaupun nanti di grupnya belum di-share, Bapak Ibu boleh kontak saja tim admin kami, ada Teh Syifa ataupun Kang Tian ataupun Kang Gesa juga boleh. Ya, nanti kami sharekan untuk link dari rekamannya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya, kalau misalnya di tengah-tengah tadi ada yang kelewatan materinya ataupun sempat agak lupa, nanti akan kami share kembali seperti itu. Dan tak lupa juga kami ingatkan untuk Bapak Ibu semua, setiap ada kelas akbar seperti ini, pastikan Bapak Ibu juga mengajak untuk orang-orang terdekatnya untuk bergabung juga karena kelas ini terbuka untuk umum Bapak Ibu dan kelas ini gratis ya untuk Bapak Ibu semua ya. Baik, Ustaz Aziz, apakah akan dibuka sesi tanya jawab untuk hari ini? Silakan Agesa, silakan. Sama Talaki juga boleh. Baik. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di sesi tanya jawabnya ataupun talaki, boleh gunakan fitur raise hand-nya di akun Zoom-nya masing-masing. Nanti Gesa akan sebut namanya, nanti untuk mikrofonnya silahkan dibuka. Untuk saat ini sudah ada beberapa, Gesa akan awali untuk mulai dari Kak Fatir terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Fatir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana? Sehat Kak Fatir? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Akhirnya kita bertemu kembali ya di kelas tas ini ya. Nah, untuk pertanyaan dipersilakan. Oh iya, saya bertanya. Ustaz, apa manfaat mempelajari makhraj hurufnya tadi? Oke, itu aja Kak Fatir. Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Apa aja manfaat? Masya Allah. Singkat tapi padat ini ya. Kak Fatir ya, Masya Allah. Syukran jazilan. Maaf, Ustaz. Maaf, tadi
Jadi Ustaz jelasin lagi, saya lagi ngantuk. Oh, masya Allah lagi ngantuk ya. Semangat semangat Kak Fatir, masya Allah. Semangat Ramadan masih pagi-pagi ya. Iya. Baik, Kak Ustaz, Fatir. terima kasih. Mau pamit Ustaz, dulu. oke, Ustaz bantu jawab ya. Baik, ayo bunda sekalian alhamdulillah, manfaat dari belajar makhraj itu apa? Nah, sebenarnya sudah saya jelaskan, tapi akan saya perjelas lagi. Karena apa? Jadi bunda sekalian, Al-Quran itu diturunkan berapa tahun yang lalu? Al-Quran sudah lama sekali diturunkan. Jadi bagaimana sih? Ada kekhawatiran dari para alim ulama waktu itu, gimana nanti kalau Al-Quran itu sampai ke orang-orang yang non-Arab? Kita orang Arab bukan? Bukan. Nah, ulama udah mengkhawatirkan dari zaman dulu. Ini gimana ya kalau Al-Quran sampai ke orang-orang yang lidahnya bukan lidah Arab, tapi mereka kitabnya kitab Al-Quran. Maka mereka membuat matan-matan seperti ini salah satunya. Untuk apa namanya? Taswirul kitabi. Untuk menuliskan gitu ya. Menuliskan apa? Menuliskan ilmu-ilmu sehingga tanpa zoom seperti ini, tanpa video seperti ini, ilmu-ilmu itu sampai kepada kita semua. Dengan cara salah satunya adalah bertalaki. Jadi makhraj itu dijaga pertama dengan ilmu-ilmu seperti ini, yang kedua dengan bertalaki. Karena apa? Fungsinya apa sih belajar makhraj? Kebayang ya bunda sekalian, kalau Al-Quran kita mempelajarinya tanpa guru, tanpa ada makhraj, kira-kira bisa nggak lama-lama Al-Quran jadi bahasa Indonesia aja? Bisa nggak? Nantinya pasti bisa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dijaga salah satunya dengan keasliannya, yaitu makhrijul huruf. Bagaimana mengeluarkan suara huruf-huruf itu dengan seperti Rasulullah SAW. Seperti itu Kak Fatir, insyaallah. Oke, yang lainnya Agesa Saya mau silakan. tanya Ustaz. Baik, syukran Ustaz Aziz. Untuk Kang Fatir sudah cukup jelas ya. Baik, untuk Ustaz, selanjutnya izin bertanya Gesa, Ustaz. mohon ditunggu sebentar Ibu. Baik, untuk berikutnya boleh untuk Ibu Yul. Silakan Ibu Yul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya mau warahmatullahi. tanya, ada kelas pertama, ada kelas online kah? Terus kedua, untuk ini saya boleh minta itu dimudahkan seperti kayak kol-kolah tuh baju di toko gitu. Jadi keinget gitu Pak Ustadz, maklum nih udah lansia ya. Jadi misalnya baju di lemari gitu. Seperti itu. Kang Ustadz mungkin diberikan apa singkatan-singkatan yang bisa mudah diingat begitu untuk materi hari ini gitu. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, seperti itu Ibu Yul ya. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah ada kelas offline atau kelas apa Ibu Yul? Afan tadi? Betul, offline kan kebetulan saya juga kadang di Bandung gitu Kang Oh, Ustadz. di Bandung Saya juga. pernah ambil mushaf, pernah yang di Cibiru itu. Masya Saya Allah. beli dibagi-bagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, Bu Yul, untuk kelas offline itu memang salah satu rencana kami sebenarnya ke depannya, tapi wallahu alam bisa direalisasikan kapannya. Untuk apa namanya? Untuk saat ini memang kita menyediakannya online terlebih dahulu. Mungkin offline menjadi rencana ke depannya bisa. Ditunggu saja pokoknya Bunda sekalian, khususnya Ibu Yul ya. Semoga nanti kita pun bisa bertemu secara offline, tapi masih dalam rencana. Walau alam direalisasikannya kapan, itu yang pertama. Yang kedua tadi, apakah ini bisa dipersingkat dengan cara istilah-istilah Indonesia banget? Insya Allah bisa. Doakan saja, saya sedang merancang yang lebih mudah. Kalau tadi itu saya merasa juga ini tuh untuk para pengajar Quran gampang, tapi untuk pemula yang belajar Al-Quran memang lumayan gampang. Bukan gampang banget ya, tapi lumayan gampang. Dan saya pengen yang lebih efisien, dalam artian lebih efektif lagi ketika menghafal tuh langsung tak ke kepala hafal. Insya Allah ya. Ditunggu saja Ibu Yul, Masya Allah. Syukran untuk sarannya ya. Allah. Oke. Insya Allah Agesa seperti itu. Satu. Syukran Ustaz Aziz. Berikutnya untuk Ibu Nur Sapitri. Silakan. Assalamualaikum Ibu Nur Sapitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Saya mau mengucapkan huruf-huruf istiqla. Apakah huruf saya udah betul? Oke, silakan Ibu Nur. Ini Masya Allah ya Ibu Nur ya. Masya Allah. Nah, Ibu Nur sekalian, sebenarnya Ibu Nur ini sudah belajar makhraj sama saya, sudah hatam. Tahsin hatam sama saya, Masya Allah. Sekarang ditalaki sama saya Ibu Nur ya.
Tapi Masya Allah masih haus ilmunya, masih pengen talaki, luar biasa, Masya Allah. Silakan Ibu Nur Sapitri, saya beri kesempatan sepertinya 2 huruf. Yang huruf isti'alah yang serasa ibu paling sulit apa aja? Silakan. Sod. 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 Oke, coba silakan. So, si, su, bas, so, gitu aja. Coba. Baso. Baso. Dari yang awal, so, si, su, So. Si. Su. bas, Baso. so. Baso. Oke. Nah, saya langsung koreksi Ibu Nur. Huruf sodnya ini dari segi isti'alahnya sudah ada. Pertama, isti'alah atau kedabalannya sudah ada, tapi belum disempurnakan dalam itbaqnya. Itbaq itu apa artinya? Itbaq itu menyempitnya ruang sehingga suaranya itu cuma segitu aja. Nah, ibarat ini lidah kita tuh gini. Nah, itu sempit banget sama huruf sod. Jadi suaranya harus ke atasin. So, si, su, bas, so. Silakan Ibu Nur. Baso. Nah, udah lumayan. Tinggal dikuatin lagi di itbaqnya aja, itu PR-nya, ya. Untuk huruf shad. Satu lagi huruf apa? Silakan. Oh. Apa Ustaz? Oh. Itu. Ya, lagi. Oke, ko, ti, ku, bako. Oh. Itu. Bak. Nah, Mumtaz. Udah dapat. Masya Allah, Mumtaz. Barakallahu fiik, Ibu Nur. Masya Apa Allah. Ustaz? Oke. Silakan lanjut lagi, Agesa. Masya Allah, syukran Ibu Nur Sapitri dan juga Ustaz Aziz. Untuk berikutnya, Gesa persilakan untuk Bapak Agusman Effendi. Assalamualaikum, Bapak Agusman Effendi. Waalaikumsalam, Ustaz. Enggak, silakan. Ingin bertanya, Ustaz, terkait Boleh. terkait pengucapan huruf sin, so dan zai. Itu ana sering agak melengkung lidahnya. Gimana teknik pengucapan yang benar itu gimana, Ustaz? Biar tidak tetap terhampar lidahnya agar tidak melengkung ke atas itu ya. Oke. Pak sofirnya kadang sering melengkung lidah. Ustaz. Oke. Itu saja Pak pertanyaannya Pak Agusman. Syukur Ustaz. Baik. Huruf sofir ya tadi ya, sod, zai, sin. Memang 3 huruf ini kalau kita tidak kuat di dalam sifat salah satunya sofirnya, penekanannya, desisnya itu pasti agak melenceng-lenceng dikit. Maka yang pertama yang harus dikuatkan ketika membaca 3 huruf ini sod, zai, sin, itu adalah kekuatan kita. Jangan sampai so, za, sa itu terlalu lemah. Yang pertama, jadi harus kuat. So, za, sa. Yang pertama. Yang kedua, memang harus diawali dengan desisan yang kuat juga. Selain suaranya yang kuat, desisannya kuat. So, za, sa. Seperti itu. Cuman yang sering terjadi kalau huruf shad khususnya karena lebih mengedepankan dari ketebalan sehingga lupa desisan dari sofirnya. Jadi langsung so, si, su. Nah, sebenarnya harus so, si, su. Nah, biasanya kayak gitu. Dan kesalahan yang kedua itu biasanya jadi monyong. So, si, su, so. Nah, itu hati-hati gak boleh juga. Makanya melencengnya bentuk bibir pun termasuk merusak tatanan makharijul huruf. Makanya guru kami menjelaskan salah satunya kenapa huruf dhad. Kalau guru kami itu menjelaskan gak boleh pakai sisi kanan, gak boleh pakai sisi kiri. Ini ulama Syam seperti itu. Kenapa gak boleh? Karena takut jadi lo nggak boleh kata beliau, itu merusak tatanan makharijul huruf. Maka tadi Pak harus dikuatkan adalah dari segi desisannya dan kekuatan hurufnya. So, za, sa. Itu insya Allah bagus. Itu Pak Agusman barangkali. Sedikit Ustaz, tanggung sedikit Ustaz. Ini Ustaz. Nah, sama-sama, Masya Allah. Ustaz, ada nambah. Ini maksudnya tuh supaya lidah tuh tidak melengkung ke atas maksudnya Ustaz. Gimana tekniknya biar kita berusaha untuk menampakkan sifat sofirnya, cuman agak sering melengkung ke atas itu maksudnya Ustaz. Nah, sebenarnya kalau lidah terhampar gitu ya, lurus gitu. Oke.
Nah sebenarnya kan huruf sofir itu kan ke bawah tadi betul ya. Tapi kalau ke atas sih sebenarnya agak susah Pak. Kalau saya. Nah jadi saya tuh butuh contohnya gimana. Nah, karena saya tuh di bawah. Kalau Pak Agusman gimana kira-kira coba contohnya? Biar saya lebih jelas. Sin, sod, Nah sin, lalu zai. Itu udah benar Pak. Udah benar sebenarnya. Memang kalau huruf sod itu ke atas. Yang mungkin yang Bapak rasa adalah huruf sod saja ya. Ya, rasanya tuh lidah tuh agak melengkung menempel ke Itu memang lahir dari sifat sofirnya Pak. So. Jadi agak ke atas karena huruf sod itu memang dia itbaq dan juga isti'ala termasuk aqwal huruf. Seperti itu Pak. Kalau huruf sod, kalau huruf zai dan sin memang nggak boleh ke atas, nggak boleh jadi zo, so nggak, tapi za, sa dikuatkan saja dalam pengucapannya. Sisanya sudah baik itu Pak. Huruf sod udah bagus juga itu Pak Gusman. Masya Allah. Oke. Syukran. Lanjut, Agesa, apa sudah? Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:46 Ustadz, sepertinya dicukupkan terlebih dahulu ya Oke. untuk sesi tanyapnya karena masih mungkin ada beberapa juga yang memiliki aktivitas lain dan punten untuk waktunya dibatasi terlebih dahulu untuk pagi hari ini dan nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di program berikutnya. Dan Ustadz Aziz, mungkin sebelum ditutup mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Oke. Penutup insya Allah ya. Baik, Masya Allah, Ibn Rahmatullah. Yang menjadi saya juga melihat ya di kolom chat bahwasanya ada yang menanyakan tentang kelas dan lain-lain. Intinya alhamdulillahnya Ibu sekalian sobat ngaji mempunyai fasilitas pembelajaran online dan lengkap alhamdulillah dari mulai dasar sampai mahir, dalam artian ada kelas Iqra, ada kelas tahsinnya, lalu dilanjut ke makhrajnya, setelah makhraj itu ada talaqi. Jadi itu runtut dari awal sampai mahir seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah Ibunda sekalian sudah banyak sekali peserta yang bergabung dan merasakan kebermanfaatannya. Jadi bagi Ibunda sekalian yang mungkin bingung-bingung gitu ya tentang kelas private itu, cara daftarnya gimana, jadwalnya gimana, apakah saya satu kelas dengan orang yang gimana, itu boleh langsung saja di chat ke admin kita semua Ibunda sekalian. Tim Sobat Ngaji punya admin yaitu seperti Atian, Agesa juga, lalu Teh Syifa, itu bisa di kontak saja. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibunda sekalian untuk penutupnya, insya Allah nanti saya akan buatkan satu video bagi kemudahan Ibunda sekalian ketika menghafalkan makhrijul khususnya. Saya harap ini bisa membantu kebingungan dari Ibunda sekalian, karena betul yang dirasakan oleh saya sendiri Ibunda sekalian ya. Yang dirasakan oleh saya sendiri ketika belajar makhraj, kalau saya nggak hafal matan itu susah ngafalnya. Gitu susah, kayak harus gimana. Ternyata ada satu cara, yaitu dengan gerakan. Seperti yang tadi saya lakukan, dengan gerakan lah kita bisa jadi hafal. Kita ngebayangin ini bagian tenggorokan, bagian bawah, bagian tengah, bagian atas dan lain-lain. Ternyata itu bisa secara tidak langsung menghipnoterapi kita. Jadi insya Allah nanti Ibunda sekalian ditunggu saja. Insya Allah akan saya buatkan sesimpel mungkin ya Ibunda sekalian, dibantu doa juga. Semoga ini bisa diterima untuk umat gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali Agesa insya Allah saya cukupkan. Semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan bagi kita semua untuk mempelajari makhrajul huruf. Amin ya rabbal alamin. Silakan Agesa. Baik, syukran, jazakallah khairan katsiran untuk Ustadz Aziz untuk waktu dan kesempatannya. Masya Allah, pagi hari ini kita mendapatkan ilmu baru ataupun mungkin yang sudah pernah belajar, jadi kita refresh kembali untuk materinya. Dan sekali lagi Bapak Ibu nggak perlu khawatir jika nanti ingin mengulang kembali materinya, nanti akan kami kirimkan ataupun kami share kembali untuk link rekamannya ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Aziz untuk waktu dan kesempatannya. Dan tata rasa sudah menunjukkan pukul 9:49 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Gesa memohon maaf kepada Bapak Ibu semua, Ibunda semua yang mungkin tadi sudah antri untuk bertanya ataupun bertalaki untuk di pagi hari ini, dan punten karena waktunya terbatas, mohon maaf belum dapat kami akomodir terlebih dahulu untuk di kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa nanti untuk bergabung kembali di program-program kami lainnya. Untuk di hari ini nanti akan ketemu kembali di siang hari di pukul 13 hingga 14.30 Indonesia Barat. Di set remindernya jangan lupa untuk bergabung di kelas berikutnya Bapak Ibu ya. Dan marilah kita tutup dan kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua, Ayah Bunda semua yang sudah bergabung di kelas ataupun daurah tajwid di pagi hari ini. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Kita doakan semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah di Syaum Ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin. Dan jangan lupa Bapak Ibu bagi yang ingin berdonasi ataupun ingin bertanya-tanya kembali mengenai program-program kami, boleh langsung chat saja ke tim admin kami, ada Gesa, ada Kang Tian, juga ada Teh Syifa ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dari tim Sahabat Ngaji, mohon dimaafkan Bapak Ibu. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di program-program berikutnya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Kang. Sami-sami Bapak Ibu semua. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Izin kok kan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sifa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.